Oke, Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang ingin berbagi cerita tentang hajat terkabul, baik yang sebelum datang ke RDAY atau sudah beberapa kali datang ke RDAY? Kita berbagi energi positif ke seluruh penonton di YouTube, karena penonton di YouTube ini udah pada gemes. Saya pengen ke RDAY, saya pengen testimoni nih, wajib testimoni. Alhamdulillah satu persatu hajat udah terkabul ya kan. Ada nggak Bapak Ibu? Bonusnya centong. Kalau ada sini maju Pak, Bu, Bapak sini maju Pak. Luar biasa. Boleh Pak diperkenalkan dulu Pak, namanya siapa, asal dari mana? Sini Pak, geser sedikit Pak. Nama saya Firman. Pak Firman. Ya. Firman Syah. Asal dari mana Pak Firman? Dari Depok. Dari Depok. Sawangan. Sawangan. Di mananya Sawangan Pak? Sawangan Permai. Sawangan Permai. Berarti agak sebelah sini sebelum Telaga Golf ya? Ya. Oke. Setelah Telaga Golf. Oh setelah, kalau dari arah Parung, ya. Bojong Sari, pertigaan ya, apa? Sari, McD ya. McD. Oke, singkat cerita Pak Firman tahu RDAY dari mana Pak? Pertama saya dari YouTube. Dari YouTube itu kapan? Tiba-tiba aja. Kapan Pak? Kapan? 2 bulan yang lalu. Sekarang Januari. Iya. Berarti kan Januari awal nih. Iya. Kurang lebih sekitar Oktober ada? Ya. November? Sekitar Oktober lah. Oktober. Oke, Pak Firman. Sebelum Pak Firman testimoni, coba nyanyi dulu lagu Kehilangan Pak. Nggak apa. Aduh. Oh berarti kehilangan apa? Aduh, kehilangan apa? Kehilangan uang dah Pak. Bapak nggak tahu Pak lagunya Firman yang hits banget tuh Pak? Enggak. Hah? Kalau kakak saya dengan apa? istri saya mungkin apa? Gitu. Karena dia seorang penyanyi juga. Oh. Gitu. Biasanya tuh Pak ya, di tempat karaoke yang ada ciwi-ciwinya Pak, itu pasti suka disetel tuh Pak sama om-om senang. Ya udah Pak, singkat cerita Bapak tahu RDAY dari YouTube bulan Oktober kurang lebih. Nyimak dong awalnya. Iya. Nonton aja. Respon awal tuh bagaimana Pak? Biasanya kan macam-macam tiap orang nih. Iya. Ada yang responnya, wah ini gua banget nih. Iya. Gua banget nih kalau yang jorok-jorok begini nih ya kan. Ada yang begitu Pak? Ya emang. Awalnya saya lihat begitu, kok ini ilmu apaan? Saya bilang gitu. Bertanya-tanya. Tapi banyak yang testimoni kok berhasil. Terus karena saya juga seorang pengajar, jadi seorang konsultan spiritual. Saya juga, Ibu gimana Pak Firman musyrik nggak? Saya bilang saya kan punya gelang bioenergi ini kan dikasih. Ini Pak katanya pakai, apa bedanya dengan ini? Saya bilang. Celana dalam apa bedanya dengan ini? Gelang. Kalau mungkin ada seorang ilmuwan yang meneliti tentang CD, mungkin ada energi apa itu? Nah ini juga sama. Apakah saya musyrik mempercayai ini? Ya akhirnya saya mengolah sendiri gitu kan. Terus keterangan Pak Haji saya simak gitu kan. Allah menggantikan malam jadi siang, siang dari malam. Orang mati pun bisa hidup kembali. Nah, saya terus ditelaah, dipelajari. Akhirnya seperti yang CD itu digini kan, saya percaya kan. Istri saya kan suka main poli. Ini udah 2 minggu sakit lutut, sakit pinggang ya Bu. Sakit pinggang, udah dipijit, udah apa. Bu cobain aja pakai CD digitu-gituin, usap-usap. Pertamanya gitu. Terus yang bener Pak, ya cobain aja. Saya juga nggak percaya sih kan gitu. Tapi nggak ada salahnya. Tapi nggak salahnya. Langsung diporotin depan saya digitu-gituin. Kok nggak berasa Pak? Kok sembuh kan? Masa demi Allah Bu, demi Allah katanya gitu. Kok bisa ya celana dalam digituin bisa sembuh? Respon Bapak pas Bapak bilang, tapi langsung dipelorotin depan saya, kenapa saya mundur ya Pak? Agak ngeri saya Pak. Oke, singkat cerita, begitu iseng-iseng mencoba diusap-usap, si ibu ngucapnya apa ketika diusap-usap Pak?
kok nggak sakit katanya, sembuh gitu. Enggak kan biasanya kan kata Pak Haji, sembuh 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 kalau mau sembuh, kambuh 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 kalau mau kambuh, kan gitu Pak. Iya. Si istri, ibu ngucapnya apa Bu? Apa cuma digosok-gosokin doang? Ya saya udah sakit banget, Ha. nggak ada perasaan pengen ya di benak dan pikiran. Pokoknya gosok-gosokin dah ya kan? Ya, karena hati dan pikiran udah pengen sembuh, Ha. sembuh yakin sembuh gitu. Ha. Dalam hati makanya pelorotin depan bapak ya gosok-gosok 99 kali kan. Pas saya berdiri lagi, Kok enakan gitu? bukan enakan lagi sampai sekarang nggak sakit. Jadi main poli lagi. Main poli lagi. Udah main poli lagi? Iya, ini habis pulang main poli saya tingkat kelurahan. Ibu jadi belum ganti baju nih? Belum. Saya tingkat provinsi ikut main poli. Oh. Karena pinggangnya nggak sakit lagi. Sama lutut, Heeh. sama lutut tuh. Heeh. Waktu lutut kan kata Pak Haji suruh yatim kurung minta satu anak diusapin gitu kan. Hah? Saya kan nggak bisa sholat, kalau sholat tuh udah nggak bisa duduk gitu kan. Bu, coba sini maju sini Bu, sini maju sini Bu. Ah, masuk di lutut. Kagak apa-apa Bu, biar main polinya makin jago Bu. Ya, amin. Sini Bu, sini Bu, sini Bu. Malu lagi. Gak apa, Bu. Ini banyak pemain poli nih Bu, lagi pada nonton Bu. Ya kan? Kali aja. Coba Bu, sini Bu, sini. Jelasin Bu, berawal dari pelorotin CD di depan si bapak. Ini ya, Oh ya dah, Ibu sini Bu. Tengah-tengah sini Bu, tengah-tengah. Oke. Ibu perkenalkan dulu nama siapa? nama saya Dian Nur Fitriani, Ibu dari Depok kan? Depok. Nah, saya kok tahu ya. Oke, singkat cerita, Ibu sakit lutut. Tadi sakit pinggang udah beres tuh ya urusannya ya. Iya. Oke, lutut. Kalau lutut sama pinggang emang sudah sakit, Bang. Cuman kan saya nggak bilang ke bapak diurut, sembuh dikit sakit lagi, diminum godong ijo, jamu, asam urat, kolesterol masih sakit gitu kan. Ya tadinya ya udahlah biarin aja. Tapi pas olahraga kalau mukul, aduh gitu kan, jadi malu kan. Setiap poli, aduh kerasa banget lutut sakit gitu kan. Akhirnya ya udahlah berhenti olahraga dulu gitu. Oh, kan. Sempet bukan putus asa, jadi berhenti aja dulu Sejenak. mau diapain nih obatnya. Di kamar sama bapak, ayah sakit terus kan, bapak terus nyimak dari Pak Haji gitu kan, YouTube. Akhirnya kata bapak, ya udah Bu pakai cangcut kata gitu. Cangcut diusap-usap ya Bu ya. Terus Bu. Cangcut kata saya gitu ya Bang. Celana dalam mungkin ya Bang. Ya, lanjut Bu, terus Bu. CD. Sempak Bu, sempak. Ya sempak CD gitu kan. Kata bapak, ya udah pelorotin celana dalamnya katanya gitu. Hidih kata saya kan malu. Ya nggak usah malu. Ya udah pelorotin tuh depan bapak, dikira mau diapain sama bapak gitu kan. Ya udah diusap-usap 99 kali Asmaul Husna katanya gitu. Ya saya pas itunya ya digini-gini 1, 2, 3, 4 sampai 99 tuh Bang. Pas Terusin Bu. Iya pas Ini 99 itu akhirnya kerasa saya coba jongkok, saya jongkok dipraktekkan kan, coba berdiri enggak tuh Bang, alhamdulillah, demi Allah Ibu, demi Allah kata saya gitu Bang, sampai sekarang enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu Pak. Ini luar biasa nih atlet voli kita. Bu, geser sedikit Bu. Geser sedikit. Oke, Bu. Nanti kalau ada teman-teman yang mengalami hal yang sama, boleh kasih tahu ya. Tapi kalau lawan musuh jangan dikasih tahu. Biarin dia pada encok nyari tukang urut, ya kan? Luar biasa. Oke Bu, singkat cerita, Bapak, Ibu atau ada lagi nggak apa yang sudah dirasakan? Banyak yang kerasa, tapi masih kecil-kecil Bang yang dirasa gitu. Contoh apa? Contoh lutut mah pasti ya, lutut udah ini. Terus di muka saya gitu. Muka diapain Bu? Yaitu pakai CD kalau bangun tidur. Usap.
pelorotin 1, 2, 3 gitu berkat aku izin dulu ke cangcut itu dengan izin Allah, ridho Allah. Wajah saya putihkan, glowingkan gitu kan. Iya. Terus banyak yang sayang, banyak yang suka gitu kan, banyak yang ngasih rezeki lewat apa, materi, tenaga gitu kan. Dan apa yang terjadi Bu setelah Ibu usap-usap mukanya Ibu? Ya orang banyak yang ngelihat saya, nggak tahu ngelihat apa. Masih, kok Bunda masih muda ya, umurnya berapa? Saya kan udah tua. Enggak, muda. Ibu yang berapa umurnya Bu? 47. Oh, berarti termasuk kategori cewek jelita Bu ya. Jelang 50 tahun. Aduh, udah tua gitu. Kalau Bapak berapa? 57. 50. Oh, berarti cowok lolita lolos 50 tahun. Oke, singkat cerita tadi usap. Akhirnya banyak orang yang menyangka bahwa Ibu ABG kali ya. Iya, hampir tenaganya polinya masih ini ya, tenaganya gede, besar, kuat katanya gitu. Jago nyemes dong Bu. Iya, jangankan nyemes bola, nyemes bapak juga bisa. Set, dah bapaknya suami sendiri nyemes. Jangan Bu, kualat. Enggak. Oke Bu, singkat cerita, mohon maaf nih, biasanya kan atlet poli itu tinggi-tinggi, jangkung-jangkung ya. Iya. Ibu kan termasuk kategori bukan nggak tinggi ya, mungkin belum tinggi. Belum tinggi. Ya Emang kan? ada kodratnya segini. Oke, berarti Ibu nyemes boleh tahan dong. Kan loncat kata Pak Haji waktu. Coba tes Bu, loncat setinggi apa Bu? Nyampe nggak sampai sini Bu? Ya enggak lah. Hah? Enggak. Tes. Ya kalau ada Pak Haji. Ya enggak. Padahal kayaknya kita punya bola poli ya. Ada nggak Bu? Oh, Bu, tes Bu. Ya enggak lah. Kena nggak Bu? Oh, nggak kena. Ntar Bu ya, Iya. biar panjang. Nah itu Oke Bu, ada lagi Bu? Ada yang ngasih duit. ada yang ngasih duit. Masih duit. Coba Bapak cerita Pak, apa Pak? Saya Gimana? yang ngasih duit ke saya. Hah? Banyak yang ngasih. Banyak yang ngasih duit. Yang tadinya Yang tadinya enggak jadi ngasih duit. Orang-orang? Ya orang masa monyet. Ya enggak, maksudnya orang-orang yang dikenal kan, gitu, bukan orang random gitu. Apa jangan-jangan orang random juga ada yang ngasih? Baru kenal juga ngasih. Kok bisa Bu? Kan aku itu comek. Bahasa ini emang nggak heran ya kan. Jadi Ibu setiap ngapain Bu melakukan hal itu Bu? Latihan. Lagi latihan nih, mau latihan nih sama para ibu-ibu nih. Iya, waktu mau ke provinsi. Colek-colek dulu. Iya, ada kepala dinas, pengawas. Wah, aku harus ke kamar mandi dulu. Aku uji nih ilmunya Pak Haji. Oh, ngetes. Ngetes gitu kan? Ya harus dites. Ya aku ke belakang ke toilet. Sampai kakak aku juga ngasih 100.000. Kakak teteh. Kakaknya ada di sini. Ada. Waduh, senjata Tetehnya dicomek dulu. senjata makan tuan. Kakak sendiri. Tapi enggak juga sih teteh kasih sayang. Kakak kandung. Iya. Oh, tapi di ini kan Tes, dituju ke si kakak kan? Iya. Nah, kan, gua kata juga apa Kak, colek lagi Kak, biar balik lagi duitnya. 1 juta. Cuan gitu. Jadi saya salaman ngasih duit. Tahu-tahu ngasih duit. Ngasih duit gitu. Dalam hati. Kepala dinas Kepala dinas yang tadinya enggak ngasih kan. Ya aku comek dulu ke kamar mandi. Salaman sama aku nyamperin dengan pedenya, walaupun nggak disuruh salaman ya saya salaman harus praktekin kan ini udah udah ada ilmunya kata. Udah mau keringet poli. Pak gitu kan, saling ngasih duit kamu. Pas udah selesai tuh bapaknya ngelihat saya terus ya saya balik lagi ngasih duit lagi gitu, ngasih duit sampai 3 kali, itu nggak sampai 9 kali. Sini Neng, mau beli bakso nggak? Widih. Ngeluarin 200.000. Alhamdulillah. Ya walaupun dikit kan alhamdulillah. Yang lain mah enggak. Waduh. Terus yang lain, Pak masa Budian dikasih, saya mau dong. Budian nih kasih lagi 500 sama teman-teman bagi ya. Terus kata yang lain, kata anak cowok, Budian aku mau lagi dong. Masa anak perempuan? Pak ini anak cowok belum. Nih aku kasih 1 juta buat anak perempuan dan laki-laki, terserah Budian. Wih, kayaknya enteng banget ya ngeluarin duit ya. Emang. Gitu. Oke, bentar Bu.
ini kan teman-teman poli ibu pada nonton nih. Aduh, jangan itu nanti ketahuan Abah. Aku nggak mau ditayang, malu. Kagak apa-apa bu, minimal gini bu ya, teman-teman pada nyolek semua nanti. Pak Kepala Dinas kan jadinya nggak ngasih 200.000, masing-masing sejuta. Bapak aja yang masuk YouTube. Hah? Ibu jangan, Bapak aja nanti. Oh nggak bisa bu, ini kan kita live streaming bu, ditonton satu dunia bu. Aduh. Ya. Tenang bu. Ntar kepala sekolah. Nggak masalah bu, mau kepala sekolah, kepala dinas, kepala desa, kepala suku, kepala apa lagi tuh? Kepala bapak. Pak, saya mau nanya nih, bapak setelah ibu meraktekin ilmu RDAY setiap hari suka nggak pak? Tiba-tiba yang biasanya gue jarang-jarang ngasih uang ke istri, jadi rajin ngasih uang ke istri pak? Baik, kasih. Ya memang heran saya juga, kan dia selalu laporan tiap pelatihan, kok ibu dipakai oleh provinsi kok nggak dikasih duit, saya bilang gitu. Cobain bu begitu, terus laporan lagi, ya ngasih gitu. Akhirnya kok bisa kok begitu ya. Terus saya juga udah 2 minggu kan saya punya diabetes. Kata Pak Haji mandi jam 00 kan. Iya. Gitu. Saya mandi hampir 2 bulan lah. Biasa ngaji Quran gitu kan. Dan saya punya maksud, punya hajat, saya sebagai anak angkatnya seorang dubes gitu, ngaku anak saya, jadi aset-asetnya itu diserahkan ke saya semua. Saat ini rumah yang di Cinere dekat Anang Arsanti yang harganya 50 miliar. Rumah itu yang luas 2.500, luas bangunan 900. Villa Cinere Mas bukan? Pengen dijual 50 miliar. Itu diserahkan kepada saya. Tuh si ibu itu tiba-tiba jual Pak Firman. Duitnya masukkan rekening Pak Firman, transaksi dengan Pak Firman, silahkan itu rumah pakai. Nanti kita bagi-bagi. Gitu. Dengan kepercayaan begitu juga kan kita aneh. Kata benar. Pak Haji, gimana Pak Haji supaya cepat laku? Dipoto, terus dibawa dikempit. Gitu. Akhirnya ya keajaiban. Nah kemarin terakhir saya waktu ada undangan ceramah dari 4 sekawan Bodor. Nah ada orang, Pak, Bapak dari mana? Saya dari Sawangan. Cuman kadang-kadang ke Cinere. Saya kemarin ke Cinere nyari rumah gede. Anaknya Pak Surya Paloh. Tapi sekarang belum ketemu. Tapi dia nyari rumah yang gede. Udah aja rumah saya, sebilang gitu. Ini fotonya pengennya 50 miliar. Tapi baru beberapa hari kita belum ketemu lagi. Ya pastilah akan ketemu saya. Kan harus pasti kata Pak Haji. Betul. Jadi nyari. Nah, akhirnya saya laporan ke ibu. Bu, ada anak si Surya Paloh nyarinya. Ya udah transaksi dengan kamu, duitnya sama kamu, nanti masukkan rekening kamu, kita bagi-bagi nanti ke anak ibu. Kok begini ya ibu, sampai menyerahkan semuanya gitu. Kan jarang orang sampai begitu. Iya. Begitu itu keanehannya. Yang kedua, saya waktu malam Jumat, udah Bu, saya mau silaturahmi lagi ke Kanak Mbe, ke RDAY. Ke RDAY. Nah, gitu. Saya baru 2 kali. Sekalinya ketemu dengan Pak Haji, sekalinya nggak ketemu. Akhirnya saya ikut ijab aja gitu kan. Kata si ibu, nggak pernah dia ngomong, katakan dalam hati kamu butuh berapa duit. Saya buat ongkos maksudnya Bu? Iya katanya. Saya bingung, terserah ibu kasihnya. Enggak, asal jangan 100 juta aja. Ini si ibu angkat ya. Akhirnya saya gini, 5 juta aja Bu, langsung transfer. Bapak kenapa nggak bilang 99 juta Pak? Karena saya dengan ibu, saya tidak memanfaatkan, walaupun saya dipercaya oleh pejabat, tapi saya tak pernah memanfaatkan mereka, malu gitu. Ya kalau dia kepercayaan rumah itu saya harus urus, udah. Wa ma'as'alukum alaihi min ajrin, saya tidak minta pada
upah kepada kamu, upahku dari Tuhan. Hanya gitu aja. Jadi kata si ibu, bapak sebut aja asal jangan 100 Sebut juta. aja dalam hati kamu, butuh berapa duit? Jangan 100. Asal jangan 100 juta. Jadi si ibu ini tinggal di Cinere. Tinggalnya di Cipete di rumah satu lagi. Oh. Itu pengen 15 miliar. Ibu tuh udah 85 tahun, udah tua, tinggal sendiri. Jadi saya yang suka mengayomi beliau. Oh. Jadi terus nanti maka saya satu-satu, kalau Cinere laku pasti laku, baru Cipete kan terus tanahnya di Jasinga ada 15 hektar. Itu harus diurus, ada juga sama saya. Terus di Pelabuhan Ratu 6 hektar, Cicalengka 6, udah urus sama kamu itu. Cinere itu di Cinere Mas Pak, bukan? Iya, Pila Cinere Mas. Pila Cinere Mas. Iya. Satu RT sama Anang Asanti. Anang Asanti. Dengan Anang Arsanti. Deket banget. Satu RT. Iya. Rumahnya di Jalan Pluto bukan Iya, Pak? iya, Pluto betul. dalam 1A saya. Hah? Dalam 1A. Pluto dalam. Ini takutnya kalau saya sebut saya tahu orangnya nih. Si ibu itu namanya A bukan? Ya, Si ibu itu namanya A bukan? Awalnya hurufnya. bukan. Jangan disebut namanya ya. Iya, bukan. Oh ya udah, oke. Di depannya rumah si Kristi Jusung. Kristi Jusung dulu suaminya. Oh, rumahnya bukan lapangan ya depannya ya? Bukan Iya. rumah lapangan depannya ya? Bukan. Oh, beda orang Sebelah berarti. sini. Iya. Ya itu. Tapi sekarang belum rumah itu belum terlihat, cuman kembang-kembangnya udah ada. Seperti anak Pak Surya Paloh, saya nyari katanya rumah yang gede. Ya intinya Baru itu Pak, aja. siapapun pembelinya, hajatnya Bapak berarti Allah datangkan pembeli tanpa nawar, Iya. ya kan? Iya. Secepat-cepatnya tanpa nawar. Iya. Kalau Allah ridhonya si beliau ya beliau. Iya. Tahu-tahu Regi Alfondo yang beli ya kan? Nggak taunya nggak beli malah dikasih. Iya. Jadi milik, jadi milik. Terus saya itu reuni ke Subang, saya diam aja, cuman anak buah saya sini beh katanya, apa mau duit nggak katanya, ya semua juga mau katanya. Nanti kalau kamu mau ngasih jangan tanya, ngasih mah ngasih. Iya juga ya. Ya beh, saya transfer sekarang, padahal saya nggak minta. Kok ini banyak orang yang ngasih yang tadi minta tanpa diminta gitu, aneh. Tapi nanya dulu mau duit nggak gitu. Iya dia mau duit nggak, ongkos, jangan nanya, saya bilang gitu. Kalau mau ngasih aja. Ya saya transfer ya, begitu. Bapak kenapa Terus bilang, dari "Wah, mau duit itu?" dari Siriudan dari Batam, dia video call ke saya, mau ngasih mobil. Waduh, Tapi dari Batam. dari Batam, Babe mau mobilnya apa? mobil X Batam. Bukan, dia kan buka bengkel di sana. Oh, BMW dia. Kan saya senangnya BMW dari dulu. Saya pengen BMW. Wah, ini gimana? Nanti saya pilih-pilih. Tapi sekarang mah rekening aja dulu. Saya minta rekening katanya. iya. Dalam benak saya, kok orang pada begini ya? Heran. Apakah itu dari ilmu RDAY? Iya. Ya, kata Pak Haji kan, CD dibalikin, pakai ini juga baju ini balikin, gitu aja tanpa doa apa-apa, Berarti sekarang sini dibalik nih ya. dibalik. Oh, yaudah, saya sih Cuman percaya, yang Pak. keanehannya begitu aja, banyak yang tanpa diminta nawarin gitu. Tapi Bapak praktekin ibadah ekstrim, bangun jam 00, ucap syukur Ya, senyum, kalau mandi dan itu mah sebagainya. sampai sekarang mandi gitu. Baca Quran juga. Heeh. Oh, semalam mulai berapa juz Pak sekarang Pak? Kalau saya karena mata katarak gitu ya, jadi pelan-pelan nggak sampai 15 juz, 12 juz. Berapa juz? Semampunya aja, kadang 1 juz, udah lama karena nggak kelihatan. Orang nyupir mobil juga nggak bisa karena katarak. Kesini juga disupirin sama saya. Oh, ibu nyetir. Kadang pakai motor, saya mah dibonceng aja. Karena nggak ngeliat, tapi mandi itu udah tiap malam, udah rutin, udah nggak pakai ini lagi, alarm lagi, bangun langsung. Iya. Gitu. Luar Jadi yang biasa. aneh-aneh tapi masih sedikit-sedikit. Yang gedenya sebenarnya baru informasi begitu, nyari rumah yang gede katanya gitu. Iya. Pengen ketemu Pak Haji. Iya, makanya mau ketemu Pak Haji tadinya gitu. Ya pokoknya sebenarnya kan perkara begitu-begituan tuh yang Bapak pertanyakan sebenarnya di YouTube tuh udah banyak banget Pak. Udah banyak banget yang ibaratnya lo lakuin aja ini. Nah Bapak nyimak lagi YouTube-nya, tontonin lagi, kalau bisa nyimak YouTube-nya
agak sekitar 5-6 bulan yang lalu gitu, mulai dari bulan-bulan Juni, Mei gitu kan, nonton lagi YouTube-nya Pak Haji. Jadi nanti Bapak, wah ini persis nih, sama nih kayak kita nih Bu, kata Pak Haji suruh begini, ikutin aja. Iya, udah iya, gitu iya. ya kan. Yang penting kan harus dihajatin, diijabin. Iya. Itu ibaratnya biar cepet laku tanpa Ya, ditawar. karena ibu angkat saya itu satu udah tua, kedua kalau pengen ini laku harta ibu semua mau disodakon ke pesantren, ke masjid. Ini itu dia niat ibu begitu karena saya udah tua, kamu aja yang ininya gitu. Oh, yang penting Bapak kan, kalau si ibu kan bahasanya nanti kalau laku kita bagi-bagi kan. Itu kan kalau di RDAY kan Pak Haji bilang Tuhan kecil. Nah, kalau Ya, kata beliau. ya kata Kalau beliau, saya masih diam. Bapak mah pokoknya laku aja dulu ya kan. Mau dibagi kemana, mau sama siapa nanti urusan belakangan. Yang penting laku dulu, duit di tangan dulu. Gitu. Ya. Pokoknya nyimak dah, Bapak nyimak YouTube-nya RDAY. Entar apa yang Pak Haji ucapin, apa yang Pak Haji sampein, ikutin aja. Iya. Gitu. Ada lagi Pak? Udah mungkin itu. Udah itu aja ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Firman yang tidak bisa nyanyi kehilangan ya. Oke, berhubung lakinya mau apa namanya, mau jadi kaya raya tajir melintir ya kan. Nah, bininya nih atlet poli ya kan. Oke Pak, sini mic ya Pak. Terima kasih ya Pak, Bu. Gile, mantep bener. Ini tapi kayaknya beda sih. Kalau tadi sempat saya sebut inisialnya A sama orang yang dituju, waduh, emang bener Pak. Kaya raya tajir melintir, kedubes juga emang, ngeri-ngeri sedap, ya kan? Oke, ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin bertestimoni? Bu, ada Bu? Ya nggak usah malu-malu Bu, udah tenang aja. Atau mungkin kalau misalkan Mas lagi saya malu Mas, ada topeng nggak? Nah saya siapin topeng Ariel. Kalau ibu-ibu topeng Bunga Citra Lestari. Nggak ada? Bapak, sini Pak, maju Pak. Nggak usah malu Bu, Pak, santai aja. Pokoknya nih Pak, siapa tadi Pak Firman ya, udah auto kobul berangkat ke RDAY. Testimoni Mas Regi, alhamdulillah cair, wajib Pak. Pak, kenalkan Pak, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Salim. Pak Agus Salim. Agus Salim. Ya, Nama jalan di Jakarta tuh Pak. ya. Agus Salim tuh Sabang kalau nggak salah ya. Sabang ya? Sabang. Oh iya bener. Menteng. Jalan Sabang bener. Oke Pak Agus Salim, Bapak dari mana asalnya Pak? Asal saya aslinya dari Jakarta, cuma tinggal di Tangerang sekarang. Oh oke. Jadi Bapak tahu RDAY dari mana? Saya sebenarnya tahu RDAY ini dari temen gitu loh. Oh, Dari teman saya, Bapak punya temennya udah pernah kesini? belum. Belum? Tapi udah praktekin? Dia pengacara. Oh, udah terkabul? Nggak tahu? Nah, jadi dia gini, dia cerita. Karena kita kan menangani beberapa kasus kan gitu. Oh Karena Bapak nih lawyer juga? saya bukan lawyer, saya cuma rekanan aja. Oh rekanan, oke siap. Karena lagi banyak masalah yang belum bisa diselesaikan, belum ada yang selesaikan gitu. Iya. Akhirnya teman-teman nih pada pusing kan gitu, di kantor nih pusing kan gitu. Akhirnya dia bilang, Gus sini gitu. Kenapa Bang? Saya bilang, ini ada orang nih, dia bilangnya di Depok malah, tinggalnya di Depok, lu cari, dia bilang gitu. Iya. Ini orang kalau ke sana katanya banyak doanya dikabulin, banyak ketolong, dia bilang gitu. Cuman gua nggak sukanya nih, ini nyeleneh orangnya, dia bilang gitu. Yang dimaksudnya Pak Haji? Iya, nyeleneh gimana Bang? Saya bilang gitu. Ini deh kalau cerita nih masalahnya yang nggak logika ya, malum dah dia kan orang intelektual bahasanya kan gitu. Kenapa? Bilang, harus pakai celana dalam, ngomong yang jorok, dia bilang gitu, gini-gini kan gitu. Gue takutnya nunggu sesat nih, dia bilang gitu. Nggak usah ponis orang sesat Bang, saya bilang gitu. Dia nyuruh ke sini, Ya. tapi katanya gue takutnya sesat. Iya. Tapi nyuruh ke sini. Ya, dia belum kemari sih. Nyuruh coba lu ke sono dah, dia bilang kan gitu. Oh, suruh mastiin Ya, gitu. kasihin kan gitu. Lu ke sono aja coba, dia bilang kan gitu. Oke Bang, nanti Bang, saya bilang kan gitu. Ya udah kan gitu. Saya akhirnya Pak lama, akhirnya dia mau
Saya cari apa sih, dia kirim nih linknya nih apa YouTube-nya nih kan. Saya bilang apa sih ini kan Haji Dwi Susanto, saya bilang kan gitu. Itu ada yang ibu-ibu yang pinjem ojol banyak itu loh. Yang pinjol. Ya pinjol itu. Pinjol ojol. Ya pinjol itu. Yang katanya sukses kan gitu. Nah dia tertarik tuh di situ. Akhirnya apa? RDAY, saya ketik aja tuh RDAY tuh di apa? Di YouTube. Keluar tuh alamat RDAY. Akhirnya linknya banyak kan. Nah, saya pelajarin di situ. Nah niat mau pergi itu lama, udah 1 tahun yang lalu. Oh Bapak tahu RDAY ini tahun lalu? Tahun lalu. 2022. 2023. Oh awal. Sekarang 2024. Enggak kan baru. Sekarang 2024 baru. Iya. Ya kan? Iya. Kadang suka nggak ngeh nih kalau udah minta tahun nih. Kadang. Berarti Bapak mudeng ya kan? Tahun lalu, bentar. Enggak setahun yang lalu kan? Enggak. Beberapa bulan yang lalu. Bulan yang lalu. Tapi di tahun lalu. Oke. Jelas Pak, enak ya kan? Bulan November. Itu bulan November saya dikenalin tuh. Bener sih. 2023 ya? Iya. Sekarang 2024. Betul. 1 tahun dong. Betul, benar. Setahun yang lalu Pak, benar. Tahun lalu, bukan setahun. Tahun lalu. Tahun lalu, benar. Saya nggak bilang 1 tahun yang lalu, setahun lalu. Iya, benar. Tahun lalu, benar. Itu banyak aja halangan yang mau kemari. Ada aja. Pokoknya banyak banget dah. Contoh, duit ada nih, badan sehat. Mobil ada nih temen ya. Nah. Mobil ada, semua ada. Tahu-tahu. Janjian nih. Gus, kita pergi ke sana, lu udah tahu kan alamatnya? Udah, karena saya kan lihat di link, kan dia nggak mau lihat-lihat gitu nih mah. Ya. Saya lihat di link, udah tahu di Ciampea, saya bilang gitu. Ya udah pergi ya, bilang gitu. Sore ini. Nah, begitu sore ini datang, ada lagi alasannya nggak jadi. Selalu begitu. Akhirnya saya sendirilah, saya coba. Luncur. Saya juga begitu. Susah Banget. Aduh. dari bulan November tuh. November itu udah diniatin terus. Akhirnya nyampe sini kapan? Saya lihat YouTube aja nih. Nyimak YouTube aja. Ini seperti apa sih kan? Iya. Karena ya dulu lah saya juga termasuk orang dulu kan. Orang-orang dulu yang orang tua juga saya dulu. Ada juga sih Kearifan lokal itu ya kena kan gitu. Karena Contoh. orang tua dulu gini, kalau anaknya nangis sore Sawar. Riban gitu. Ibu saya tuh dulu suka noelin gininya. Ngusapin. Oh Bapak masih inget tuh? Masih ingat saya. Disuwuk. Cari kayak gini gitu. Kalau istilahnya Bapak apa? Ya nggak tahu, saya bilang itu ibu saya bilang, umi saya bilang kalau ke anaknya nih, ke kakak saya, punya anaknya nangis waktu. Udah itu apa selangkangan dulu aja katanya. Oh diselangkangin. Nah, enggak maksudnya dipegang, sentuhin selangkangannya. Kan iya gitu. diusap ya. Diusapin. Tapi memang insya Allah itu memang benar. Manjur. Anak tuh nggak nangis kan gitu. Ya, jadi nggak rewel. Nah ini yang membuat teman saya tuh pengacara ini nih nggak suka itu. Coba lihat dulu. Saya pun kemari saya sakit tangannya. Sakit apa tuh? Nggak bisa digini, nih sekarang udah bisa nih. Oh tadinya Nggak bisa begini. Kaku. Katanya itu apa? Asam urat apa ya? Kiri doang. Semua dua-dua nih. Bahkan yang parah ini begini aja nih, aku jadi pak. Jadi begini aja nih. Jadi kalau udah diginiin udah gini. Iya, begini. Susah lurus lagi. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Asam urat tuh ya indikasinya. Katanya gitu. Katanya. Saya minum apa sih, jamu apa ya? Apa sih jamu? Iyalah, pokoknya jamu. Pokoknya jamu lah katanya. Terus asam urat, terus beli obat-obat asam urat lah. Pokoknya saya udah beli lah. Berarti kalau makan disuapin dong? Godong hijau enggak. Kalau makan kan cuma sedikit dong, bisa begini. Begini aja kan. Nah, cuman saya tuh bulan November tanggal 15 saya baca pakai mandi itu apa? Pandan 9. Itu ada tuh pandan 9, saya rendam aja tuh. Di bak. Di bak mandi. Ya. Kalau saya kan mandi memang jam 3 saya mandi. Biasanya memang selalu mandi jam 3. Memang selalu jam 3 kan gitu. Ada nggak ada hajat jam 3 bangun mandi pasti. Ya memang mandi kan gitu. Kan saya cuman, walaupun Islam saya bisanya cuma sholat doang. Yang lain nggak bisa gitu. Baca Jadi, Quran? Udah itu ya kan. Baca Quran? Nggak bisa. Nggak bisa. Cuman itu aja kan gitu. Jadi saya mandi itu, saya bilang, wah udah sakit, udah nggak inilah. Pokoknya tangan ya nggak bisa, apalagi kalau pagi kan gitu. Selalu seperti itu. Sehari-hari emang tangan kaku begitu ya Pak? Ya kaku gitu. Ada jam-jamnya? Apa emang begitu terus? Kalau pagi sampai jam 10 udah pasti begini, nggak bisa begini. Sekarang alhamdulillah
Sekarang mau jam berapapun langsung bisa ngepel. Ini kan tadinya bahkan ini begini kan gitu. Gini aja nih, nggak bisa diinin. Oh sakit sekali. Sekarang udah bisa. Alhamdulillah. Wow. Cuman perkara mandi jam 00 pakai pandan. Saya nggak 00 jam 3. Cuman saya pakai pandan karena saya tanggal 15 saya tahunya tuh mandi harus pakai pandan. Bukan harus pakai pandan, coba pakai pandan kan 9 kan. Saya pikir juga wangi juga kan gitu, Iya. wangi. Saya rendam aja tuh terus tuh pandan sampai warna coklat baru saya ganti. Saya ganti. Nah itu alhamdulillah tanggal 5 Desember. Saya nggak terasa kok tangan saya udah Tiba-tiba bisa kan bisa gitu ya. ngepel. Karena saya kalau mau mandi tuh saya celupin, sembuh gitu. Oh, si tangan Bapak ditelupin ke bawah, Ya. ucapnya sembuh. Saya masih ingat dengan apa? Iya, Atas ridho Allah atas kan gitu. izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, iya. Allah kan gitu, atas ridho Allah, karomah Anak anak yatim. yatim RDAY gitu. Saya sembuh. Kiri dan kanan tuh. Ya, saya sembuh gitu. Itu secara bersamaan apa satu-satu? Satu-satu. Oh, kanan dulu. Kanan dulu. Berapa kali Bang ucapnya? 9 kali saya. Oh, sembuh. Katanya kan ganjil. Sembuh. Alhamdulillah ini saya kalau nggak salah sakit ini udah hampir 1 tahun. 2002. Udah minum berbagai macam Udah. jamu, obat, ke dokter juga. Dokter udah. Akhirnya saya alhamdulillah, ya inilah, saya yang lain belum. Cuman tadi aja sih. Mau berangkat tuh dari subuh mau berangkat kan gitu. Tapi nggak ada duit saya bilang. Bentar Pak, Bapak hari ini adalah pertama kali ke RDAY atau enggak? Kenapa? Pertama kali? Iya pertama ini. Oh, setelah dari tahun lalu tuh ya? Ya. Susah banget. November itu udah baru kan dikasih awal November dikasih video Tahu. itu kan gitu. Akhirnya mau janji jadi sampai sekarang dia nggak pergi, belum pergi kan gitu. Akhirnya saya paksain, udahlah. Saya tadinya ngumpulin duit nih, 10.000 buat ongkos. Iya. Ya 20.000. Tapi nggak cukup juga, 20.000, 100.000 memang cukup. Saya lihat ada link Bapak Haji tuh. Pak Haji, mohon doanya nih, saya bilang tuh, saya transfer ya 100.000 untuk anak yatim, saya bilang itu. Sedekah. Karomahnya, saya bilang gitu. Iya. Daripada saya kemarin nggak ini. Nah itulah, saya langsung mandi, saya langsung ini. Nah tadi pagi saya mau berangkat, nggak ada duit sekali, saya bilang. Tunggu dulu dah, bilang tuh. Tunggu, juhur nggak juga. Begitu asar, ada temen, namanya Pak Adi. Gus, cek rekening lo, bilang gitu. Ngapain Mas, saya bilang gitu. Ya cek aja gitu. Saya cek. Alhamdulillah dia Transfer. saat ini sih uang segitu besar. Kalau dulu nggak ada artinya kan. Iya. Transfer 1 juta. Alhamdulillah saya hari ini bisa kemari. Karena memang saya niatin hari ini harus ke sono nih. Harus ke kandang B, saya bilang. Ke RDAY kan gitu. Karena Pak, ya saya mau ini karena Pak, pada saat ini sebetulnya saya itu ya, saya nggak mau seperti ayam mati di lumbung padi. Apa itu artinya Pak? Saya bisnis saya itu bergelimang harta, ratusan miliar. Bahkan saya punya tambang emas di Mamuju, itu lahan saya kan gitu. Iya. Masa saya nggak bisa sih kan gitu? Masa saya nggak bisa cari uang? Masa saya nggak bisa ini kan? Karena memang saya lagi terpuruk kan gitu. Itu hal yang wajar bagi saya kan gitu. Bagian yang wajar. Makanya saya alhamdulillah begitu ketemu link ini, Pak ini, saya bilang, saya niatin. Hari ini walaupun bagaimana, saya bilang saya harus berangkat. Paksain. Mau Paknya duit, mau enggak kan gitu. Iya. Saya mau berangkat dah, mau jalan, saya bilang gitu. Ya habis asar, sholat asar, Ada temen. ada teman tuh Pak Adi telepon, tolong cek ya rekening. Saya cek, alhamdulillah 1 juta, gede banget dah. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Agus Salim ya. Jadi itu ya, saya mungkin akan cerita nih sama teman. Si lawyer ini. Ya lawyer ini kan gitu. Oh, Bapak sebelum cerita jangan lupa Pak bikin video dulu. Nih bos, RDAY nih bos. Oh, yang iya. lo kira sesat ya kan? Tapi Saya bilang jangan gua sesat itu. Kesananya gue hampir sesat sih. Ya, Bapak kesini naik apa Pak? Naik kereta. Oh, tapi Kereta terus naik apa? angkot, Bukan apa? ojek, Grab, ojol, grab, ya. motor, mobil. Motor. Oh, Motor. nyampe ke sini? Nyampe alhamdulillah. Nggak nyasar? Enggak. Oh, Enggak. apa jangan-jangan ojolnya udah pernah kesini lagi? Udah pernah dia bilang. Namanya Pak Teddy. Sampai dia cerita akhirnya, oh Bapak mau kemana? Bilang tuh, RDAY saya pernah nih Pak 10 hari yang lalu nganterin orang
orang mana ya? Orang Batam apa ya? Oh. Orang Batam katanya. Iya, iya, Dia iya. udah seminggu sekali kemari dia bilang. RDAY orang Batam kan. Kayaknya sih dia juga ada sukses lah kan. Saya juga orang Bogor dia. Oh. Cuman dia bilang saya nggak tahu Pak ada kayak gini. Nah itu dia Pak. Emang RDAY ini apa ya istilahnya? Mas, saya kan nonton YouTube ya. Saya kan nggak pernah buka yang begini-beginian tentang anugerah, tentang apa. Saya kan biasanya nontonnya ya kayak konten-konten yang ibaratnya nggak relate lah, nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Kalau dia buka sholawat atau dia buka tentang cara melunasi hutang atau dia buka tentang zikir bisa menjadi kaya atau apapun gitu kan, mungkin masih relate gitu, masih ada kaitannya. Ini saya nggak pernah Mas, justru saya buka konten video, nontonnya video-video misalkan dia nonton bola gitu ya, olahraga lah gitu, kok tiba-tiba muncul RDAY ya. Nah itu kan sebenarnya secara algoritma tuh aneh bin ajaib Pak, tapi memang Allah memberi petunjuknya lewat itu. Gitu. Semacam Bapak nih, Bapak dapat petunjuknya lewat teman yang notabene justru temannya malah belum kesini, malah dikira sesat. Tapi Bapak yang kobul sembuh, ya kan? Amin. Itu banyak Pak yang kayak gitu. Makanya saya suka nanya, Bapak tahu dari mana? Dari temennya udah kesini belum? Udah kobul belum? Belum Mas, justru. Tahu dari mana? Dari saudaranya berarti udah kesini belum? Udah kobul belum? Justru belum ngejalanin, saya ngejalanin duluan. Nah, jadi buat para informan lah ya kita sebut ya, mereka yang memberitahu justru malah belum kesini, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke, ada lagi nggak Pak Agus hal yang sudah Bapak anggap wah ini kayaknya luar biasa nih, luar biasa nih gitu? Ya, saya mungkin hanya 2 itu aja. Dan saya yang paling bersyukur ini tangan saya kan gitu. Karena saya udah, kalau dokter saya udah pusing kali ya. Udah keluar duit, obat pun udah banyak, udah saya nggak minum lah kan gitu. Karena apa, nggak ada hasil kan gitu. Apalagi jamu kan gitu. Jamu, ya udahlah saya. Akhirnya udah putus asa, bukan putus asa sih, artinya udahlah kan gitu. Coba aja inilah, ini ada apa? Ada saya bilang terapi air pandan seperti ini ya enggak. Coba saya coba kan gitu. Cuman saya juga tetap sih izin sama Pak Haji kan gitu. Izin saya kasih bukan mahar lah, karena saya kemari belum ada ongkos dan uang 100.000 pun nggak cukup, saya pikir gitu. Akhirnya saya masukin, saya transfer rekening kan gitu. Rekening, cuman dalam hati saya langsung bicara, Pak Haji mohon izin, saya bilang gitu. Saya belum bisa kesini, ini ada rezeki, mohon berkahnya dari anak-anak, yatim di sana kan gitu. Semoga apa yang terjadi pada diri saya, semoga rasa sakit apapun yang ada dalam diri saya hilangkan kan gitu. Itu aja yang saya inginkan pada saat itu kan gitu. Berarti metode Bapak cara izinnya tuh seperti itu ya, yang Bapak lakuin ya. Karena gitu. saya yakin kan Allah Maha tahu kan. Betul. Gitu. Karena memang basicnya tuh Pak Haji sudah mengizinkan, sudah mengikhlaskan, sudah memperbolehkan dan juga sudah meridoi ilmunya dipraktekin, dipakai, dijalankan oleh semua yang nonton YouTube RDAY, semua yang tahu lewat teman dari saudara siapapun, bos silakan praktekin. Justru saya malah seneng, itu kan katanya Pak Haji begitu ya. Artinya apa? Tidak ada yang namanya mahar atau bayar-bayar atau Bapak Ibu dilarang praktekin ilmu saya sebelum ketemu saya, sebelum salim sama saya, sebelum melihat muka saya, nggak apa-apa gitu. Karena Pak Haji bilang ini kan ilmunya Allah. Gitu. Oke, luar biasa. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas testimoninya ya. Ini pasti banyak ditonton sama orang nih Pak. Memang kayak Bapak nih yang jangankan dari tahun lalu di bulan November, bahkan sudah ada dari bulan Juni, Juli, Agustus, ini pun belum nyampe Pak. Niat doang, dari hari ke hari cuma niat pengen. Pokoknya bulan depan insya Allah dah pasti saya ke sana.
Tapi itu tadi Pak, ada aja Ada halangannya. ya, betul. Allah belum ridho, Betul, betul. ya kan? Tapi Bapak Ibu nggak usah berkecil hati, walaupun belum datang ke RDAY, Ya. tetap praktekin aja, Praktekan ilmunya ilmunya. jalanin aja, ya. Karena ketika kita nyangkutin otak kita, saya nggak mau praktekin dulu sebelum saya nyampe ke sono. Kalau nyampenya 2 tahun lagi bagaimana? Kobulnya berarti 2 tahun lagi dong. Padahal banyak orang yang kobul sebelum datang ke sini, termasuk Bapak, ya kan? Amin. Gitu. Ya, amin. Oke, thank you Pak ya, luar biasa ceritanya, mantap. Pokoknya Bapak Ibu ya, silakan simak dan nyimak ya. Jangan di YouTube-nya diputar tapi sambil ngegoreng, sambil nyuci, sambil ngetok apa kayak kadang-kadang aktivitas di rumah ya. Jangan, kadang-kadang tuh ada pas lagi penting-pentingnya kita nggak kedengeran, kelewat, ya kan? Gitu. Jadi ketika Pak Haji lagi ngomong apa, itu simak baik-baik dikala kita lagi santai gitu. Tapi kalau misalkan dengerin testimoni ya sambil goreng-goreng sambil nyuci mah nggak apa-apa dah, ya kan. Tapi kalau misalkan Pak Haji lagi, bos lakuin ini, bos ini nih, kalau bisa kita dalam kondisi lagi fokus gitu, biar nangkepnya enak gitu. Soalnya kadang-kadang ada juga Mas Regi itu mandi pandannya direbus dulu apa enggak ya? Buset Bu, kagak usah direbus Bu, langsung aja 9 lembar diikat, cemplungin ke bak. Oh, saya salah dong, soalnya saya rebus dulu. Lah Ibu, kalau direbus jangan lupa kasih santan sama gula merah biar jadi kolak. Nggak perlu, jangan. Mas Regi kalau mandi jam 00 boleh nggak pakai air anget, ya kan? Boleh Bu, bebas. Ibu pengen pakai air anget, air dingin, nggak masalah. Yang nggak boleh tuh pakai air panas. Nah, ntar yang ada badannya melepuh. Oke Bapak Ibu, adakah lagi yang ingin testimoni? Kiri kanan, kanan kiri, kanan kiri. Coba sweet Pak. Bapak dulu lah, maju sini Pak. Bapak dulu maju Pak. Ya, testimoni singkat jelas padat aja Pak. Saya kasih waktu 12 detik dah. Sini Pak. Perkenalkan Pak, namanya siapa, asal dari mana? Rohman, saya asli dari Bekasi. Aslinya Bandung ya. Asalnya Bandung. Iya. Oke, Bapak tahu RDA-nya dari mana? Dari YouTube. YouTube. Kapan? Tanggal 13 Oktober 2023. Oke, Iya. singkat cerita, apa yang sudah terkabul ketika Bapak praktekin ilmu RDA? Yang terutama saya 2 minggu yang lalu saya ngasih sedekah ke pembersih WC 100.000. Oke. Itu di daerah arah ke Serang. SPBU apa di SPBU. Oh, oke. SPBU arah ke Serang. Nah, waktu itu saya sekitar jam 2 siang saya kasihnya, dan alhamdulillah dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jam 5 sore saya dapat transferan 15 juta. Wow, luar biasa, tepuk tangan. Bentar Pak, Bapak atas dasar apa tiba-tiba sedekah ke tukang pembersih WC? Apa karena sedang ada hajat atau pengen aja sedekah? Pengen aja sedekah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba. Karena saya melihat di YouTube, lihat Pak Haji kan, cobalah bersedekah dengan pembersih WC itu kan, terutama itu. Saya pengen coba membuktikan, terutama di hati itu pengen membuktikan bener apa enggak sih ini ilmu tuh gitu. Iya. Ternyata alhamdulillah memang betul. RDAY ilmunya alhamdulillah bagus banget. Wow. Oke. Selain itu juga saya setiap hari udah berjalan 2 bulan ini mandi Jam 00. jam 00 Pakai pandan. pakai pandan. Oke. Dan saya selama ini punya penyakit diabetes. Sampai kemarin sore itu saya ke dokter. Saya sebelum ke dokter karena udah turun ya, gulanya udah turun, itu di bawah 100 kadang-kadang. Saya coba minum cendol semanis-manisnya itu, saya coba lagi cek ke dokter itu 300 sekian. Naik. Oke. Nah, semalam saya mandi jam 00. Terus tadi pagi saya tes turun lagi 74. Wow, Itulah. luar biasa. Luar The power biasanya, of bener. mandi jam 00. Tepuk tangan.
penasaran saya coba. Emang mandi jam 00 tuh obat jatuhnya Pak? Saya biasanya kalau mandi biasanya yang biasa normal itu kan sering masuk angin dan sebagainya. Iya. Selama ini dari tanggal 13 Oktober sampai dengan tadi pagi, iya sekarang tuh alhamdulillah nggak pernah masuk angin lagi, nggak pernah ada pilek. Oh, sehat. Bugar, Bugar. bugar alhamdulillah. Diabetes malah Diabetes bye-bye. sekarang alhamdulillah normal. Oh, Pak, mohon maaf nih. Kan kalau kayak Haji Margo kan dia Iya. diabetes tinggi banget kan. Ininya. Saya pernah 600 pernah. 600 lah. Pernah. Mohon maaf nih Pak, itu sampai mengarah ke burung nggak bisa terbang apa enggak Pak? Nggak mau terbang udah. Nggak bisa terbang? Nggak bisa terbang udah. Tapi sekarang Baru udah mulai terbang lagi. mulai mengepakkan Iya, sayapnya apa iya. udah terbang rendah? Terbang rendah aja. Oh. Emang waduh, berarti diabetes agak ngeri-ngeri sedap ya? Iya betul. Larinya soalnya ke Larinya kemana-mana udah. iya ya. Iya. Bahaya itu. Berarti alhamdulillah ya Pak ya, ibaratnya walaupun dia belum bisa terbang tinggi, tapi harus yakin Pak, pasti terbang tinggi pasti, lagi ya kan? Pasti. Muntah habis Pasti, itu ya. pasti ya. Saya ngikutin. Ada lagi nggak Pak? Sementara cukup itu aja. Oke. Saya hari ini kebetulan baru pertama ini kesini. Perdana nih Ya. setelah dari bulan Pertama tanggal 13 saya ingat Oktober itu kesini. Cuma sampai sholat asar aja terus pulang lagi. Cuma ingin tahu aja kesini di mana tempatnya. tapi ijab sama yatim kurung belum. Oh, cuma datang survei. Datang survei asar terus saya pulang lagi. Oh, dari Bekasi tuh. Saya waktu itu kebetulan dari Serang mampir ke sini karena lihat di YouTube kan Oh, perjalanan. lewat belakang ya. Ya, belakang sini Jasinga. terus ketemu saya lewat ngikutin itu aja Google. Ya, lewat Cikande, Iya, Jasinga, terus ya kan, kesini, Lewiliang, terus Ya ketemu lah ke sini. begini Akhirnya saya pulang ke Bekasi itu. Praktekin deh tuh. Nah, sekarang lah baru saya ke sini. Oh. Baru ke sini lagi. Oke, berarti nanti Bapak kan jam 1 nih Iya, saya tahajud mau- ya mau kan? tahajud, betul. Berarti Bapak nyimak terus ya YouTube Iya, ya? iya, nyimak terus saya Betul. tiap hari. Yang Tiap hari. penting nyimak terus ya kan. Pokoknya video-video pencerahan Pak Haji tontonin aja dah. Kali aja ada poin di mana wah, ini nasibnya persis nih kayak saudara gue. Wah, ini nasibnya persis nih kayak temen saya. Nah, sama arahkan gitu. itu lagi apa namanya, saya kan udah WA tuh ke adminnya, nggak pernah dimasukin itunya. Apanya, Bu? Nomor Apa? WA-nya. Nomor WA grup. Grupnya. Oh, tenang Pak, nanti Bapak begitu keluar kan ada meja di depan tuh. Iya. Nanti ada kertas WA grup RDAY, tulis nama sama nomor HP. Oh ya. Oke. Baik, makasih. Ntar kalau Bapak udah tulis, kita masukin. Iya. Aman. Oke. Makasih. Terima kasih ya Pak, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bapak yang sudah bisa terbang. Bisa terbang. Burungnya bisa terbang. Ya, makasih. Oke, sip. Iya. Terakhiran ya. Jangan kabur dulu. Satu lagi nih, barangkali testimoninya ngeri-ngeri sedap. Buset, jangkung bener Om. Coba senggol ini, nyampe nggak Om? Om, tingginya berapa? 186. Edan, 186, saya 172, tambah 10 cm aja. Kalau ibu kan atlet voli, Hah? saya dulu atlet badminton. Waduh, Iya. tangan kanan, tangan kiri? Kiri. Ah, Betul. kenapa gue pengen nanya tangan kanan, tangan kiri ya? Rata-rata kan orang tangan kanan, ya kan? Oke, nama siapa Om? Asal dari mana? Nama saya Angga. Angga. Asal saya dari Tangerang Selatan. Tangsel, Iya. Bintaro atau BSD? BSD. 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 Oke, singkat cerita tahu YouTube dari mana? Dari saudara saya. Saudara awalnya Ah, udah kesini belum? saudara saya awalnya saudara sudah 2 kali kesini. Oke. Ya, jadi kebetulan profesi saya kan advokat sekarang ini. Oke. Ya, jadi saya pada saat singkat cerita siang itu saya telepon beliau, saya masih di Polres lah ya. Lagi nanganin kasus. Nanganin klien kasus lah ya. Mm-mm. Dia cerita, saya bilang ini ada klien saya yang dizolimi, saya bilang kan, orang ini nggak mampu, saya bilang kan. Oh, Harus kita bantu, saya bilang kan. Siap. Ya, seperti itu. Nah, artinya ketika selesai dia telepon saya, gimana perkaranya? Wah, ini berlanjut, saya bilang. Ini klien saya mau ditetapkan sebagai tersangka, saya Iya. bilang gitu kan. Alhasil saya ke rumah beliau nggak pakai teringaling, beliau langsung suruh, udah yuk berangkat, dia bilang gitu. Kemana? Ke RDAY, saya nggak tahu Menawi nih RDAY. oh, pokoknya diajak. Udah berangkat yuk. Iya, Kemana? pokoknya Udah berangkat ikut ke dah. RDAY. Oke, saya berangkat kan. Saya bilang Kapan tuh? Itu bulan 10 2023. Oh, tahun lalu. Iya. Iya. Nah, hasil saya bilang ajak klien saya nggak ya? Ya udah nggak apa-apa, ajak aja biar sama-sama gitu kan. Oke. Nah, saya pikir
Pak Haji ini kayak macam rumahan, saya nggak tahu kalau tempatnya seperti ini gitu kan. Iya. Nah, artinya ketika saya di jalan, saya bilang sama saudara, ini gimana? Ya udah, nanti terserah saya kelasnya aja gitu kan. Maksudnya? Kasih Pak Hajinya. Nah, saya kan nggak tahu menau ini. Nggak tahu kan. menau, Iya. ya. Nah, ini kenyataan. Ketika mau di jalan, saya cuma ada uang di kantong tuh 20.000. Oke. Nah, saya bilang saya mau ambil ATM, saya bilang nggak usah, kata klien saya, biar saya ada, nanti saya ngamplopin, saya nggak tahu gitu. Iya. Kan. Nah, ketika sampai sini jam 12 lewat, saya nggak boleh masuk ke atas. 12 lewat, oh malam? Iya, malam. Jam 12 setengah satu lah, hampir setengah satu, karena sudah mau selesai gitu kan. Yang nggak boleh masuk bapak yang ini bukan? Wah, saya lupa. Oh, lupa. Saya lupa. Iya, pokoknya nggak boleh masuk. Alhasil saya langsung ke Ijab. barang ya, Tahajud. yatim. Nah, Iya. saya bilang ini apa? Saya bilang kan, ini yatim piatu. Waduh, saya bilang saya bodi cuma 20.000 nih gitu kan. Tadi nggak ngomong karena saya nggak tahu juga kan. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya niatin, saya ikhlas. Niat saya cuma satu, supaya ini klien saya ini diselamatin. Iya. Karena dizolimi dia kan. Ya alhasil saya Bismillah, saya yakin. Berarti saya- sholat tahajud bareng klien sama bareng saudara? Iya, betul. Oke. Nah, akhirnya mereka jalan, saya kasihin di plastik itu. Saya kasih 20.000 buat klien saya ini gitu. Iya, Kan. Nah, hasil niatnya. kita selesai dari sini jam 3:30. Oke. 3:30 saya pulang. Kebetulan rumah saudara kan di Jakarta. Iya. Saya sampai sana itu sekitar jam 4:30. Saya sholat subuh, saya numpang nginep di rumahnya. Nah, ketika saya pulang mau ke rumah itu jam 6:30, ditelepon lah sama jenderal. Oke. Posisi di mana? Dia bilang kan, siap jenderal. Saya bilang kan, saya habis dari RDAY. Saya bilang kan, RDAY apa itu? Dia bilang kan, ada santunan yatim piatu. Saya bilang kan, barang klien. Tempat Bisa nggak siang ini ketemu saya jam 11? Oke. Oh siap, saya bilang saya bisa. Daripada saya ngantuk banget nih. Ya udah, saya pulang, saya sempat istirahat. 9:30 saya berangkat ketemu di salah satu mall Jakarta. Saya ketemu beliau. Meeting ya? Iya, ketemu beliau, terus saya bicarakan juga, izin jenderal, saya bilang ini ada satu klien yang zolimi, kasusnya seperti ini. Dia bilang, di mana itu? Di Polres jenderal. Ya sudah, dia bilang. Nggak lama dia telepon linknya dia mungkin ya, udah perkara ini saya tutup. Wallahi ini, nangis saya di situ. Masya Allah, saya bilang. Ketika selesai itu saya dikasih oleh-oleh sama dia, dikasih gelangnya saya nggak pakai. Iya. Itu gelang Elvis harga 10 juta. Wow. Sama uang cash dikasih 2 juta, sama parfum dibelikan barengan saya itu 2.300.000. Itu yang ngasih Pak Jenderal? Jenderalnya langsung. Wow. Jadi kasus saya diselesaikan, ditutup, klien saya dikasih gelang, dikasih uang Dia, cash, sama dia langsung. Oke. Maka saya bilang, wah ini Masya Allah banget, saya bilang kan. The power of 20.000 doang ya? 20.000 doang. Karena saya yakin, saya yakinin buat klien saya pokoknya. Supaya ini dia kelar gitu kan, nggak ada masalah, ditutup selesai gitu kan. Itu 2 bulan lalu? Iya, 2 bulan lalu. Oke. 2 bulan lalu. Nah, terus singkat cerita lagi, saya mulai nonton YouTube-nya Nyimak. Pak Haji tuh, nyimak segala macam. Tadi yang Bapak bilang itu kan kasih OB apa segala macam kan ya. Oh, sedekah ke pembersih WC. Pembersih WC. Jadi Tentang saya pembersih WC. kalau ke mall itu saya cari. Saya kasih 50.000 misalnya, 100.000. Iya. Saya niatin aja udah. Tapi pahalanya buat almarhum ibu saya. Kan ibu saya sudah meninggal nih, gitu kan. Nah, ya alhamdulillah dapat kemarin itu di bulan 11 akhir, saksinya ada rekan saya juga nih, Ustadz Jul. Oke. Jadi ada klien tiba-tiba datang ke saya lagi, dia minta jualin tanahnya itu kurang lebih 250 miliar. Wow. Sekarang sudah ada penawaran 210. Oke. Nah, berarti kan selisih sedikit nih. Makanya saya yakinkan aja. Makanya saya ajak rekan saya juga, saksinya nih Ustadz. Ustadz ikut saya yuk, saya bilang kan. Kita ke yatim